Uh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sebelumnya terima kasih ustazah sekalian atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas bagian dari program guru penggerak. Jadi memang kita yang ikut JGB ini kita diberi tugas untuk melakukan diseminasi, menyampaikan kembali apa yang kita terima seperti itu. Nah, kali ini untuk diseminasi kita ini yaitu tentang budaya positif gitu ya. Mohon izin perkenalkan bagi yang belum kenal. Nama saya Umi Mahfudah. Oke, baik. Yang akan kita pelajari ada segini nih. Nek dibukukan ya sebenarnya. Ya kira-kira tekan jam 5 ya. Enggak sih ya. Ya, ini ada 6 poin yang kita bahas di sini. Kalau kita belajar 2 minggu. Ya, ini kita sampaikan kurang lebih 1 jam ya. Jadi kira-kira satunya 10 menit saja. Ada disiplin positif, menggunakan perilaku dan seterusnya. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu tentang disiplin. Oke, ini ya gambarnya disiplin. Wah, wajahnya pas kena orek-orekan ya. Oke. Baik, kalau kita mendengar kata disiplin, ya apa yang Anda rasakan? Jujur ya, apa yang Anda rasakan ketika Anda mendengar kata disiplin? Kita harus disiplin gitu. On time, yang Anda rasakan. Kira-kira mudah apa sulit? Kalau kita mendengar kata kita harus disiplin, karena mudah apa sulit? Sulit ya. Sukarela atau terpaksa? Jujur banget, menyenangkan atau menyusahkan? Ya memang begitu. Memang di dalam dalam budaya kita, mana disiplin itu memang menjadi sesuatu yang memang kita berbuat untuk pihak lain gitu kan ya. Itu dan kemudian cenderung menghubungkan kata kedisiplin itu dengan ketidaknyamanan gitu ya. Ya itu memang begitu. Memang dalam budaya kita seperti itu. Alam bawah sadar kita pun begitu ya. Tadi muncul secara jujur seperti itu. Nah, maka pembahasan tentang disiplin positif itu, maksud dari disiplin positif itu adalah menggeser paradigma tentang disiplin itu dari ketidaknyamanan jadi suatu nyaman. Dari mana munculnya kenyamanan itu? Yaitu dari, kalau di sini itu adalah karena pihak lain. Nah, maka di disiplin positif itu dia berarti disiplin diri. Nah, sehingga dia melakukan itu berdasarkan kebajikan, nilai kebajikan yang dia yakini. Saya melakukan ini karena ini. Saya ngajarnya tenanan. Itu mau disupervisi atau tidak disupervisi ya saya ngajarnya serius gitu. Kenapa? Karena ini amanah saya, ini tanggung jawab saya, kayak gitu loh. Itu kan beda ya. Kalau kita disiplin karena aturan, karena atasan, karena apa, itu kan mungkin yo pas diparani kepala sekolah kita jadi serius, pas enggak yo santai kayak gitu. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif itu adalah ini, dia adalah disiplin diri yang mengacunya munculnya dari keyakinannya pada nilai-nilai kebajikan. Nah, karenanya itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam kita. Saya melakukan kebaikan ini, saya melakukan tugas-tugas ini itu karena memang ya karena saya merasa ini tanggung jawab saya begitu. Dan tanggung jawab itu urusannya bukan dengan kepala sekolah saya, bukan dengan atasan saya, tapi dengan Allah lah kayak gitu. Kalau kayak begitu kan luar biasa efeknya ya. Tadi itu sudah menjadi budaya yang entah tadi diawasi atau tidak diawasi, itu sudah menjadi bagian dari dirinya seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan merdeka belajarnya Ki Hajar Dewantara, maka di sini ya merdeka bukan hanya terbebas dari perintah orang lain, tapi juga dapat mengatur dirinya sendiri. Ini relate ya. Jadi memang ini kan konsep
dasarnya kan merdeka belajar itu ya, dan ternyata merdeka itu bukan hanya merdeka kalau anak kelas sekolah yubin, bukan seperti itu ya, tapi bukan hanya terbebas dari perintah orang lain, tapi kemudian kita bisa mengatur diri kita sendiri. Seperti itu tentang disiplin positif ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang merah-merah tadi, disiplin itu positif itu berarti ada disiplin diri, kemudian ada motivasi intrinsik, dan dasarnya adalah nilai kebajikan. Sehingga ketika sebuah aturan-aturan ya, yang kita sebut aturan-aturan itu dilaksanakan oleh seorang siswa, anak-anak didik kita, karena seperti ini, karena itu motivasi dari dalamnya, didorong oleh nilai kebajikannya, maka yang muncul adalah anak-anak yang gembira gitu, bukan tertekan gitu loh, tapi gembira. Itu harapannya seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat tentang motivasi perilaku manusia. Ada yang intrinsik, ada ekstrinsik. Kita lihat coba yang ini. Menghindari hukuman itu motivasinya intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik ya, masih dari pihak lain. Oke. Kalau ini mendapat penghargaan atau imbalan? X atau in? X ya. Jadi dia kalau dapat penghargaan jadi semangat, nek ora itu gitu ya. Ekstrinsik, masih ekstrinsik. Nah, kalau ini menghargai nilai kebajikan, intrinsik. Oke, seperti itu ya. Jadi yang menghindari hukuman itu adalah ekstrinsik, mendapat penghargaan adalah ekstrinsik juga, dan menghargai nilai kebajikan itu adalah intrinsik. Dan mana kira-kira yang efeknya paling besar, yang paling bisa digaransi? Apa? Menghargai nilai kebajikan. Betul, inilah sesuatu yang menggaransi kita, istilah istiqomah ya, konsistensi kita untuk melakukan sebuah kebajikan itu ketika itu didorong dari motivasi di dalam. Dan bukankah itu sesuai dengan konsep dalam Islam itu tentang ikhlas ya kan? Ikhlas itu kan ya karena kita merasa saya melakukan ini karena Allah, maka terserah dengan ini saya akan diberi penghargaan atau tidak, itu bukan urusan saya gitu kan. Terserah kalau apakah saya ini akan dihukum atau tidak, itu juga bukan urusan kita, karena kita melakukan itu karena keikhlasan itu. Dan lebih jauh lagi adalah tentang ihsan ya. Ihsan itu kan itu ya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka kita menyadari bahwa Allah melihat kita. Nah, orang yang senantiasa berada merasa dalam pengawasan Allah itu, insya Allah dia akan selalu melakukan terbaik ya, melakukan yang terbaik begitu. Tadi sekali lagi, entah ada poin-poin peraturannya atau tidak, entah diawasi oleh atasan kita atau tidak, entah nanti dicendangi oleh atasan kita atau tidak ya, seperti itu. Jadi ini relate banget sebenarnya antara motivasi perilaku ini, antara motivasi intrinsik ini dengan nilai-nilai yang sudah, nilai-nilai keyakinan kebajikan yang sudah kita yakini sendiri. Oke. Baik, sekarang kita lihat ini. Tadi motivasi kan ada menjadi hukuman, mendapat penghargaan, menghargai nilai kebajikan. Nah, kalau yang ini termasuk apa? Siswa mengerjakan tugas agar dapat hadiah. Ekstrinsik yang mana? Ini hukuman, penghargaan, atau menghargai nilai kebajikan? Mengerjakan tugas agar dapat hadiah. Penghargaan. Oke. Kalau yang ini, siswa mengerjakan tugas karena rasa tanggung jawab. Ya, menghargai nilai kebajikan. Terus yang ini, agar tidak dimarahi guru. Iya, itu. Dan realnya di anak-anak kita, di anak-anak murid-murid kita memang ya masih ada ya. Saya biar menghindari hukuman kayak gitu. Nah, apalagi asrama. Ya, ini ya nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, tapi kalau pelanggaran terjadi ya sudah, harusnya kan begini ya, harusnya kan misalnya kita tidak berkata kotor, anak-anak itu tidak berkata kotor. Tapi bagaimana kalau kemudian terjadi pelanggaran? Apakah dibiarkan saja? Nah, maka ketika pelanggaran terjadi itu memang perlu dilakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa ini hukuman, penghargaan tadi,
hukuman dan penghargaan ada di sini, kemudian konsekuensi, dan kemudian adalah restitusi. Nah ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau persamaannya ini ya, untuk menghentikan kesalahan atau pelanggaran. Nah, kalau perbedaannya kira-kira sama atau beda? Beda ya. Perbedaannya adalah kalau hukuman itu kadang tidak terkait dengan kejadian. Contoh, terlambat push up, ya guru olahraga gitu. Terlambat dan push up itu kan nggak ada korelasinya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah, nah ini, kalau hukuman itu kadang tidak memperbaiki kesalahan, ya kayak tadi keterlambatan yang dibalas, dihukum dengan push up itu kan keterlambatannya nggak ada solusinya gitu. Atau misalnya tidak mengerjakan PR, berdiri di depan kelas dan masalah PR-nya nggak selesai, tadi tetap nggak selesai kan gitu. Nah, kalau konsekuensi itu ada memperbaiki kesalahan. Kemudian kalau yang hukuman itu anak merasa mungkin tersakiti, dipermalukan gitu ya, di depan kelas, atau tadi suruh push up, atau berdiri di tengah lapangan kan, jadi tontonan teman-temannya gitu. Nah, kalau konsekuensi itu memang anak dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek dan tidak menyakiti. Itu. Oke, nah kalau ini hukuman atau konsekuensi. Tadi perbedaannya ya. Anak disuruh berdiri di depan kelas karena terlambat. Hukuman ya, kenapa? Ya nggak relate. Oke, itu hukuman. Oke. Itu keduluan. Anak membersihkan meja yang ia coret-coret. Konsekuensi ya. Jadi kan ada hubungannya, dan kemudian masalah meja yang kotor tadi juga terselesaikan gitu. Nah, kemudian minta tanda tangan guru karena sholatnya tidak rapi. Hukuman ya, nggak relate. Oke, push up karena mengejek teman. Hukuman. Oke. Nanti kita cari istighfar karena berkata kotor. Konsekuensi. Yang hukuman ini coba kira-kira apa yang cara yang lebih baik mengejek teman, kira-kira apa? Minta maaf. Oke. Ini sholatnya tidak rapi, ulangi sholatnya kayak gitu. Jadi ada perbaikan bagi masalahnya itu gitu. Dan sementara dia juga tidak merasa bebas. Oh saya ini pernah orang mau hukuman terus bebas, itu enggak juga. Jadi ada yang membuat ketidaknyamanan, tapi masalahnya sekaligus juga selesai seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang tadi ada yang ketiga adalah restitusi ya. Nah, kalau restitusi apa gitu ya? Nah, kalau restitusi itu pemulihan atau perbaikan. Apanya yang diperbaiki, apanya yang dipulihkan, yaitu kejadiannya, kesalahannya, situasinya, dan juga kondisi siswa. Ya, kenapa? Kenapa restitusi diperlukan? Kenapa harus dipulihkan kondisinya? Karena seseorang ya, coba kebayangkan, kalau ada anak datang ke kelas dalam kondisi dia sedang tidak mengerjakan PR, kira-kira perasaannya gimana? Ya deg-degan, takut dan seterusnya gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kan perlu dipulihkan gitu loh. Ya, gitu. Jadi kita membantu dia untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus memperbaiki posisi dirinya di depan teman-temannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini memang sedikit berbeda daripada konsekuensi, tapi mungkin ada tambahan gitu ya, tambahan kegiatan dari sebuah konsekuensi. Nah, kemudian satu hal lagi, kalau konsekuensi tadi memang ya itu aja. Kalau gini ya. Kalau tidak mengerjakan PR maka ya kerjaan PR-nya. Sholat tidak rapi, ya sekarang ulangi rapi. Mungkin dia manut saat itu karena disuruh gurunya gitu. Tapi apakah itu berefek pada jangka panjang dirinya? Nah ini. Makanya kemudian kalau restitusi itu adalah nilai plusnya adalah kita kaitkan dengan tadi nilai-nilai kebajikan. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah kemudian dan kondisi apa yang dia inginkan.
kemudian tadi mencari langkah solusi perbaikan. Kalau konsekuensi itu cenderung jangka pendek, ya dia tidak sholat rapi sekarang, maka masalahnya sholat tidak rapi dia suruh ngulangi, oke selesai, besok bisa jadi kejadian lagi gitu loh. Nah kalau yang restitusi itu harapannya karena diulik tentang sensitivitasnya, keyakinannya akan nilai-nilai kebajikan itu, maka harapannya itu ya memang kesalahan itu berhenti, tidak besok nggak terulang lagi. Oke. Nah ini perbandingan atau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman tuh gurunya itu marah gitu ya, muridnya jadi takut atau jadi malu. Kalau konsekuensi gurunya tegas, muridnya menghormati aturan. Nah kalau di restitusi guru terbuka, murid menghormati nilai dan menghormati dirinya. Jadi konsekuensi itu memang masih ekstrinsik ya, meskipun itu lebih baik daripada itu. Kemudian kalau di hukuman itu tidak ada perbaikan masalah. Kalau konsekuensi itu ada perbaikan masalah saat ini. Nah kemudian kalau restitusi itu harapannya adalah ada perbaikan seterusnya. Nah di hukuman ini konsep diri buruk, identitas gagal, ini udah bagus, ini konsep diri baik, identitas sukses, ini konsep diri kuat ya, identitas sukses, dan tadi ada motivasi intrinsik. Oke, kemudian ada satu hal lagi biasanya selain diberi hukuman adalah kita memberikan penghargaan. Oke. Menurut panjenengan penghargaan gimana komentarnya tentang penghargaan? Baikkah, efektifkah, baik atau jelek? Baik, oke. Seberapa efektif? 40-50. Lagi topik. Kok kenapa bisa begitu, Mbak? Kak, Ustaz. Pertama tergantung personal orang. Ada orang yang memang motivasinya dia senang dan semangat kan dia malah semakin semangat. Kan bisa. Terus yang kedua adalah lupa. Iya. Suatu artinya berharap kembali. Nah, itu ya. Oh ya, oke. Oke, ya, jadi begitu. Penghargaan itu mungkin secara umum baik ya, tapi ternyata ada efeknya itu tadi ya, ada efeknya. Nah, dan ternyata memang sudah ada penelitian, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa penghargaan itu tidak efektif karena itu tadi harapan kebaikan jangka panjangnya itu tidak muncul gitu ya. Jadi ya dia dikasih penghargaan dia akan semangat, kalau enggak ya enggak gitu loh, masih kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi apa ini? Ya kemudian lagi bisa jadi merusak hubungan. Ini kejadian memang ya kalau anak, terutama anak-anak SD itu ya gitu. Ketika temannya dapat penghargaan dia enggak, nah itu kadang muncul kecemburuan kayak itu, dan seterusnya. Dulu saya pernah punya murid itu yang pokoknya orang suka lah. Jadi akhirnya jadi ngejek gitu, halo kur bintang dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada efeknya memang ya. Nah kemudian juga mengurangi ketepatan tadi karena tidak ini ya, dia melakukan ini karena gitu, maka kemudian ketika tidak, maka tadi targetnya itu tidak maksimal begitu, menurunkan kualitas. Nah kemudian ini penghargaan itu menghukum. Ini pas saya baca ini saya juga lupa bisa gitu ya. Jadi hampir mirip dengan tadi merusak hubungan. Orang yang atau anak yang ada penghargaan gitu ya. Nah anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu seolah-olah dia itu sedang dihukum. Jadi dia dihukum oleh penghargaan. Lah itu teman-temannya dapat semua, aku enggak sendiri gitu loh. Nah itu jadi ya seperti itu. Jadi dia terhukum karena penghargaan. Nah kayak gitu. Jadi
ada juga efeknya ya. Maka kemarin di diskusi itu ada jalan keluar, ada solusinya adalah boleh kita kasih penghargaan, tapi kepada semuanya dengan kategori yang berbeda-beda. Misalnya si ini memang dia ngerjainnya cepat, dapat penghargaan kalau cepat. Si ini suwi, penyabar. Ya maksudnya kita pakai bahasa-bahasa positif kayak gitu, pakai bahasa positif. Dia hebat, dia itu ulet sekali, sampai habis jamnya dia masih berusaha. Itu kan ya kayak gitu. Jadi semua anak itu merasa dihargai kayak gitu. Jadi bukan wah ya yang cepat aja, yang pintar aja dan seterusnya gitu. Tapi semuanya mendapat penghargaan sesuai masing-masing. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau komentar dulu. Ini dia alhamdulillah itu udah dapat 2. Ya, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Ada yang karena hukuman, ada yang karena penghargaan. Nah, kemudian satunya lagi adalah karena keyakinan. Oke, berarti kita masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Apalagi ini? Di kelas-kelas kita, atau di sekolah kita secara lebih luas ya, atau di kelas-kelas kita, atau di kelas ketika kita mengajar yang guru mapel ya, itu kan kita mungkin sudah buat aturan-aturan ya, kita buat kesepakatan begini-begini dan seterusnya begitu. Nah pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena untuk memperbaiki. Oke. Sip, ya ada masalahnya. Ya oke. Jadi memang begitu. Coba kita lihat ini. Nah ini gambar orang naik motor pakai helm. Ya sekarang pertanyaan adalah mengapa kita memakai helm pada saat mengendarai motor? Jujur. Kalau secara umum biar tidak ditilang. Iya betul. Oke. Secara umum tadi kita pakai helm biar nggak ditangkap polisi ya. Sehingga ketika tidak ada polisi, maka kita tidak pakai helm supaya ada polisi ketangkap. Betul sekali. Nah kayak gitu. Ya itulah, ketika kita melakukan sesuatu karena peraturan tadi, maka kita akan mengakali. Kita akan mengakali peraturan itu. Gitu. Nah lain kalau kita memang sudah berpikirnya udah tadi ya, helm itu tidak keselamatan, maka mbono polisi mbahora ya tetap akan memakai gitu. Sebaliknya kalau kita melakukan karena peraturan benar tangkap polisi, maka meskipun jauh, meskipun nganu, tapi kalau kita jalani nganu kok orang kelewatan polisi kayak gitu ya kayak gitu. Jadi seperti itu perbandingannya. Peraturan itu ya betul tadi yang disampaikan Ustazah Ika. Jadi gitu ya. Hanya karena dan itu tidak menggaransi, tidak menjadi karakter kita gitu. Hanya peraturan. Nah, keyakinan itu menggerakkan tanpa diminta, tanpa disuruh. Nah, sedangkan peraturan sebaliknya. Ya, oke. Nah, terkait dalam konteks pendidikan kita ke anak-anak didik kita, maka siswa perlu memahami keyakinan tentang nilai kebajikan di balik peraturan. Jadi gini, ya kita sudah punya peraturan ya, sekolah kan mesti punya peraturan ya, tata tertib SDIT Nurul Islam 1 apa gitu. Ya itu perlu, memang perlu, karena itu untuk mengatur tadi ya. Tapi kemudian, nah ini kemudian adalah kita perlu menyampaikan ke anak-anak kenapa sih ya, kenapa seperti ini, apa keuntungannya, apa manfaatnya kayak gitu. Jadi tidak sekedar kita memaksa anak, pokoknya aturan nih ya kayak gitu ya, pokoknya peraturannya kayak gini ya kayak gitu.
enggak seperti itu, tapi bahwa aturan ini punya alasan gitu, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian langkah membuat dan mendalami keyakinan kelas itu memang bisa mulai dari peraturannya itu sendiri. Di kelas-kelas kita mesti bukan nggak harus kelas yang kita wali kelas ya, tapi guru mapel juga mungkin berada di mapel. Ketika bersama mapel ini maka ada aturan seperti ini. Gitu. Misalnya apa? Kemudian ubah menjadi kalimat positif ini secara umum ya. Jadi karena sesuatu yang disampaikan meskipun diawali kata tidak itu cenderung malah keingat-ingat gitu. Mau kita coba? Coba silakan semuanya memejamkan mata. Coba 12 loh ya. Saya akan menyampaikan satu. Jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah ya. Jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah itu sedang duduk di kursi. Kakinya diayun-ayunkan. Jangan bayangkan gajah duduk di kursi dengan kaki yang diayun-ayunkan. Kemudian ternyata dia tuh berguling-guling sambil tertawa. Jangan dibayangkan. Oke, sudah. Silakan dibuka lagi. Oke. Tadi kira-kira kebayang gajahnya apa enggak? Malah muncul ya, kayak gitu. Jadi yang muncul itu yang dibilang jangan gitu. Meskipun memang ada beberapa kalimat yang memang kudu negatif gitu. Di aturan Islam juga ada ya. Memang ada hal-hal yang memang kudu nganggo tidak gitu. Kalau dialog antara siapa Luqman dan anaknya itu kan juga jangan menyebutkan Allah kayak gitu. Di aturan polisi juga ada ya, dilarang parkir kan ngono. Larang kalimat positif ya Jan. Parkirlah. Ya gitu. Ya gitu. Jadi maksud saya parkirlah di sana di mana? Jangan parkir di sini kan gitu. Berarti parkirlah di sana. Di sana itu di mana? Perlu penjelasan gitu. Beberapa hal itu memang ya memang kalimatnya negatif, tapi yang memungkinkan untuk dibuat kalimat positif kita buat kalimat positif. Nah kemudian tentukan poin nilai kebajikannya ya. Jadi tadi misalnya tidak boleh gojek gitu ya, berarti kalimat positifnya adalah apa ya? Ya tertib. Tidak boleh berkata kotor. Berkatalah yang baik. Nilai kebajikannya adalah nilai kebajikannya ya apa ya? Menghormati, bisa jadi menghormati orang lain, menghormati diri sendiri gitu. Nah kemudian ini ada Nah kemudian buat penjelasan dengan tabel ini memperjelas saja. Cara lainnya adalah tugasmu. Nah di kelas guru itu tugasnya apa, murid itu tugasnya apa. Kemudian guru itu yang bukan tugasnya apa, yang tugasnya apa. Ini contoh nilai kebajikan. Ini setiap anggota kelas perlu belajar, setiap perlu senang. Jadi umum aja, umum kayak gitu. Dan itu bisa dibuat penjelasannya. Kalau ini hormat, kami meyakini bahwa dan seterusnya. Itu bebas ya. Gitu. Nah kemudian tabel T dan tabel ini tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh tertib itu contohnya kayak apa? Tampak yang kelihatan dari tertib itu apa? Misalnya ini ya, memperhatikan guru. Apalagi kira-kira mengerjakan tugas misalnya ya. Nah kalau yang tidak tampak itu ya gojek, apalagi gitu.
Nah kalau tabel Y itu ini ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Ini untuk mendetailkan aja biar anak-anak itu konkret banget gitu loh maksudnya. Terdengar itu maksudnya itu memang ada kedengaran suara-suara gitu ya. Di kelas kita itu terdengar suara-suara seperti misalnya, kan kita nggak boleh marah, kan kita nggak boleh berkata kotor, kayak gitu tuh terdengar ada di kelas-kelas kita. Kemudian terlihat itu ya memang ada temennya, ada anak membantu temennya yang jatuh kayak gitu. Tidak ada lagi kata-kata KAPOK gitu. Kemudian berperilaku, ini anak menyelesaikan baik. Ini kalau ini kaitannya yang tertentu. Nah kalau yang tugasmu itu ini tugas guru, mengingatkan, tugas murid mencoba, bukan tugas guru memarahi gitu ya, bukan tugas murid mengeluh dan seterusnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang kita lakukan di kelas ya, di kelas 3 tentang membuat keyakinan kelas. Nah ini dimulai dari brainstorming tentang aturan kelas. Jadi kita bertanya kepada anak-anak, siapa yang ingin kelasnya rapi, siapa yang ingin berhasil, sukses dan seterusnya. Mereka akan menyampaikan pendapat-pendapat mereka seperti tidak boleh gojek, tidak boleh bawa sama sembarangan dan seterusnya. Nah itu kita tuliskan di papan tulis begitu. Nah selanjutnya kita buat menjadi kalimat positif ya, kalimat positif bersama mereka juga gitu. Nah kalau sudah diubah menjadi kalimat positif, kita tentukan keyakinannya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian kita buat tabel T, tabel Y, dan juga tugasmu ini sudah ada, kita lihat di sini ya, seperti ini contohnya, begitu. Oke. Sehingga ini menjadi satu contoh keyakinan kelas yang sudah jadi di kelas kita ya, di kelas 3 gitu. Oke. Alhamdulillah udah dapat satu lagi. Cepet ya. Oke, yuk kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Yuk bentangan toh. Kita ikuti gerakannya. Ayo deh Hafsah. Yang kedua agak lebih cepat. Salah. Siap-siap, lebih cepat lagi. Semakin cepat. Ya, oke. Ya, oke. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, sudah dapat 3 tadi ya. 3 lagi. Nah, kali ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini kok dibahas di sini? Kira-kira kenapa? Apa hubungannya antara kebutuhan? Betul. Dan lanjut aja. Oke. Oke, jadi memang seperti itu ya, mereka memiliki kebutuhan dasar dan seringkali
kebutuhan dasar itulah yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk pelanggaran. Betul tidak? Ya. Nah ini kebutuhan dasar itu ada ini 5 ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Dan ini 5 hal ini, kebutuhan ini menjadi alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Termasuk ketika dia melakukan kesalahan itu kadang-kadang ya karena ini. Kita lihat contohnya ya, contoh kasus. Dia bersedia membacakan biar gak ngantuk. Mbak Risti yang keras, Ustazah Risti. Itu jadi ada anak apa tadi masalahnya ngerebut makanan temennya. Kalau ada jadi Bu Amber, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Oke, mari kita lihat ini ya tadi kata kuncinya kebutuhan sebagai alasan dari berbuat kesalahan. Maka kita perlu melihat Doni itu ngono ki ngopo to asline iki. Tewas lah. Kalau kita tahu alasannya, kita akan bisa apa? Ya betul, mencari solusi yang tepat, yang sesuai gitu. Tewas wis ngono-ngono jebule gor karena ini ya misalnya kayak gitu loh. Wis diseneni suwi kan jebule iki ngeleh bisa gitu. Ya kayak gitu. Oke, nah ini kebutuhan tadi, bertahan hidup, kasih sayang dan terima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, kalau misalnya Doni itu melakukannya karena ini, Doni merasa hebat ketika berhasil membuat teman-temannya patuh. Berarti ini alasan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Penguasaan, begitu, 3 ya. Ada nggak anak-anak kita yang kayak gitu? Ada ya? Ada. Jadi dia memang merasa ini, memang merasa apa ya? Ya memang dia merasa puas kalau dia itu berhasil membuat teman-temannya itu patuh padanya gitu. Kayak gitu. Jadi ternyata kalau anak yang punya kebutuhan akan penguasaan, berarti solusinya apa kira-kira? Jadikan pemimpin, ya. Entah pemimpin memang ketua kelas atau mungkin memimpin pas apa gitu ya. Memimpin pas apa? Entah doa atau mungkin dia disuruh ngawahi temennya, nah misalnya gitu. Jadi kita beri ruang baginya untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Oke, kalau masalahnya seperti ini, Doni merasa lapar karena setiap pagi dia nggak sempat sarapan, berarti tahan hidup ya, nomor 1. Nah kalau seperti ini kan solusinya bukan disuruh memimpin, bukan jadi ketua kelas gitu ya, bukan suruh memimpin doa. Solusinya apa? Ya dikasih kasih makan gitu ya. Jadi nggak usah dikasih teori-teori tentang ada gunung gitu ya. Nah kemudian ini Doni merasa seru aja sih melihat teman-temannya berteriak dan mengejarnya. Apa itu? Kesenangan. Ada nggak anak-anak kita yang kayak gitu? Ada ya. Iseng ya, dan dia seru gitu ya, bahkan dia mungkin godani bu guru deh, seru loh aku bisa membuat bu guru mengejar aku. Ya. Ya gitu ya, kayak gitu anak TK, anak SD mungkin masih ada ya, jadi dia merasa seru aja nih. Nah atau ini Doni merasa setiap kali dia melakukan itu tadi, maka bu guru akan memperhatikannya, kasih sayang. Ada nggak anak-anak kita yang seperti ini? Ada juga gitu, memang dia membutuhkan perhatian gitu. Dan cara dia mencari perhatian itu adalah dia melakukan kesalahan. Jadi setiap kali dia berkesalahan akan
gurunya akan mendatangi dia gitu. Nah kalau seperti ini kan berarti kita juga butuh memberikan solusi yang lain ya, gitu solusinya. Iya dekati. Dan anak dengan anak remaja mungkin beda ya, menjadi teman itu. Kalau remaja kan ya diajak ngobrol, deep talk kayak gitu kan. Anak oh iya betul. Makanya ini kan untuk beberapa kasus tertentu yang memang membutuhkan. Secara umum kan kita memiliki sikap-sikap yang memang kita dekat dengan anak-anak gitu ya, tapi yang ada kedekatan khusus itu tadi mungkin yang memang membutuhkan kedekatan khusus itu gitu. Di SD sendiri ya agak banyak sih ya, kita kadang nemuin ya, jadi anak ini punya masalah gitu, ramu-ramu ternyata dirunut ke keluarganya, ternyata broken home kayak gitu. Dan itu dari dulu sampai sekarang itu ono yang kayak gitu. Kemudian kalau ini dan ingin mencoba menu yang berbeda dari menu hariannya yang monoton, bebas ya kebebasan ya, pengen nyoba yang lain-lain gitu. Nah yang anak lebih gede mungkin SMA ya, misalnya naik motor gitu, ya dia merasa hebat gitu, sudah bisa mungkin nyetir ya, naik motor biasa ya, dia bisa nyetir, dia merasa hebat. Oh saya seru bisa jalan-jalan sama teman-teman, nah itu mungkin kesenangan gitu ya. Kalau apa ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah dengan begini itu teman-teman jadi dekat sama aku ya, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita melihat ada masalah ya dari yang dialami oleh anak-anak didik kita, mungkin kita perlu melihat itu ada apa dengan itu sehingga dia melakukannya. Sehingga kemudian tadi seperti kata Ustaz Musbika, memang solusinya itu sesuai gitu ya. Ini kalau di ke rumah tanggaan ada juga ya, tangki cinta katanya, ya kan? Udah ya, tangki cinta. Jadi masing-masing kita itu punya tangki cinta. Yang tipenya beda-beda gitu. Yang kalau itu nggak diisi, kosong gitu. Belalai keisi di tempat lain lah, bahaya kan? Nah itu sering terjadi, memang kayak gitu. Katakan kalau ya. Oke, alhamdulillah udah dapat 4. Tinggal 2. Lagi. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kelima adalah posisi kontrol. Ya. Boleh 2 orang ke depan? Bagianlah kayak ngantuk. Oh, 2 orang. Silakan siapa? Silakan Tani. Ya. Ini saya ini rahasia saya. Kemudian menutup. Pokoknya ini ada apa ya? Menutup ini karena sebuah alasan. Oke. Mbak Mus, ada orang menutup ini apa namanya? Silakan jenengan merayu dia biar membuka. Terserah mau pakai cara apa. Mau dikasih disuap boleh, mau dimarahi boleh, didik ini boleh, terserah moga. Ya. Gampang banget. Oke, ya sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya ini siapa mengontrol siapa?
ketika Ustazah Triana itu memutuskan untuk membuka dan sebaliknya itu memutuskan untuk ditutup, itu karena apa? Karena faktor Ustazah Muslika apa karena keputusan Mbak Triana sendiri? Nah, karena keputusan sendiri. Jadi begitu, perilaku pun begitu. Kita itu bisa menyuruh orang entah dengan cara kekerasan, diitik-itik atau mau dikasih hadiah apa gitu. Tapi keputusan untuk saya akan melakukannya atau saya tidak melakukannya itu misalnya pada dirinya sendiri. Begitupun dalam konsep pendidikan dengan anak-anak kita pun begitu. Sebenarnya yang memutuskan untuk mereka mau mengikuti ini atau tidak itu mereka. Nah, kita itu adalah posisi kontrol yang kemudian nanti kita akan bisa memilih mana cara yang terbaik gitu ya untuk mengarahkan kepada kebaikan. Jadi tadi ibarat membuka atau menutup itu adalah ada perilaku yang harus dia lakukan atau harus dia pertahankan gitu. Nah, ini bisa dengan menghukum, bisa dengan membuat rasa bersalah atau sebagai teman, pemantau, manajer, sama ini ya. Nah, seperti apakah gambarannya? Kita coba lihat di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. Buat rasa 3. bersalah Posisi teman. teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Ya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, ini kasusnya sama, kemudian cara guru mereaksinya itu berbeda-beda. Nah, ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Lihat nada suaranya. Selalu terlambat. Nah, ini bahasa-bahasanya deh, pasti terlambat. pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi Malas sekali. dasar pemalas. Dasar pemalas ya Yang gitu. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nggak nyambung ya. harus pilih lapangan basket, Bu. Kalau ditanya apa jawabannya? Kamu mau lawan. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tambahin. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi Oke. Gimana kira-kira? Ciri-ciri penghukum itu gimana? Keras, ya. Tidak tanpa mencari suka, tanpa mencari tahu alasannya tadi ya. Seperti itu. Menjudge kata-katanya. Kira-kira nek anaknya jadi gimana itu? Yo isen, yo marah, mangkel, emosi betul gitu. Tidak selesai masalahnya malah tambah hukum masalah. biasanya berbicara dengan nada tinggi, Nada tinggi. menunjuk-nunjuk, Ya. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun Nah psikis. ini ya, kadang boleh jadi nggak ada hukuman fisik nih, Bapak guru hebat. kata-katanya Dampak itu yang terjadi pada nyelekit guru ya. ketika guru berada pada posisi
posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya. Dan ini bisa berefek lanjut ya, ketika dia punya dendam kan. Di SMP ya katanya pernah ada dia bersikap keras terhadap temannya, ternyata karena dia ada dendam daripada ayahnya yang suka bersikap keras gitu kepada ibunya, sampai dia pengen jadi polisi, ingin memenjarakan ayahnya juga. Jadi kan Masya Allah, jadi wah jangka panjang banget itu ya efeknya ya gitu. Makanya kemudian ya posisi penghukum ini memang bukan posisi yang tepat ya. Kalau kita lihat Rasulullah sendiri ya, itu kan setiap kali ya ada yang berbuat kesalahan itu kan nggak pernah langsung kayak gitu ya, neraka dan seterusnya, enggak. Bahkan ketika kesalahannya nampak sangat fatal sekalipun ya, diajak ngomong kalau Rasulullah itu, misalnya ya sing iso omong, sing ora iso omong nanti dibuat perlawan, kayak yang orang Badui pipis di masjid itu ya. Itu kan orang terus udah seterusnya enggak, tapi udah naset kan teman-teman sahabat-sahabat udah mau selak liarep nopo ya udah mobilnya enggak, jangan biarkan dia menyelesaikan dulu hajatnya gitu. Udah selesai ya kalau udah disirami gitu. Jadi karena memang orang ini Badui itu kan memang itu ya cenderungnya memang agak rada ya kurang berbudaya memang ya, jadi memang enggak. Nah kalau yang bisa diajak ngomong, Rasulullah ngajak ngomong kayak yang ada pemuda minta izin apa aja, minta izin berzina gitu ya, kebayang nggak sih? Jadi kepada Rasulullah dia datang, ya Rasulullah saya minta izin untuk dibolehin berzina. Wah, lek kita digituin gimana caranya? Oh bocah duwe gitu. Nah Rasulullah enggak, oh ya kamu pengen berzina, sekarang gimana kalau adik perempuanmu dizinai orang? Ya kayak gitu. Bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Bagaimana kalau anak perempuanmu dizinai orang? Nah yang kamu zinai itu ya anaknya wong atau mungkin adiknya orang, seperti kayak gitu ya. Jadi kemudian muncul dalam diri, oh yo ya kayak gitu. Nah ini yang kedua, kasusnya sama tadi, awalnya juga sama tapi nanti ada perbedaan. Ciri-cirinya gimana itu? Buat merasa bersalah ya, bikin orang merasa bersalah gitu ya. Nah, kita ke anak-anak kita sendiri mungkin juga hati-hati. Allah halo ibu wis capek loh dek kamu boleh dan seterusnya. Jadi ya kayak gitu. Si pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, nih kata-katanya menyalahkan murid. Jadi orang yang gagal, Ya, aku memandang tuh buruk benar-benar dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. ya itu dia. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan
gagal, dalam dirinya. rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Saya ini orang yang nggak berguna, kayaknya saya tuh nggak pernah bisa membahagiakan ibu saya, guru saya, kayak gitu. Ini yang ketiga, teman. Di awalnya masih sama yang tadi ya, cek galak. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis. Ya nih, Ibu beda saya juga ya. membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen Beresin kamu. urusan absen Kamu kamu. ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Ramah, Tetap cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. namun ini ada namunnya ya, dorongan eksternal. masih dorongan eksternal, Ketergantungan dari murid ada kepada ketergantungan. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang Nah itu tertentu efeknya saja. kayak gitu. Sudah baik, tapi identitasnya sudah identitas sukses tadi ya, tapi memang masih ada. Ini yang keempat yaitu Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus caranya di tentang sekolah? peraturan. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan Ada atau datanya. data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid Kemudian terkait dengan tadi aturan konsekuensi, menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. ini ya ada efeknya. Nah ini yang terakhir posisi manajer. Seperti apa ini? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Dikaitkan dengan tadi ya, Apakah nilai kamu keyakinan bersedia memperbaiki masalah keterlambatan dan ini? bagaimana memperbaikinya. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Anak yang menyampaikan pendapatnya bukan Alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempertanyakan anak di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel Ulangi alarm lagi. untuk bangun besok Solusinya pagi apa? dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan Ini yang untuk paling memiliki disarankan ya. sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang Mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah. Tujuan Tidak dari tergantung. posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat Memancing belajar saja. dari kesalahannya. Gimana kira-kira cara yang lebih baik menurutmu? Gitu. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Kira-kira posisi mana yang paling ideal? posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang Salah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini ringkasannya penerapan 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Contoh kata-katanya seperti ini, kamu malas, sana lari keliling lapangan. Nah ini berapa kali Bu Guru beritahu kamu, itu kecewa sama kamu. Kamu emang nggak bisa ya jadi membahagiakan, membanggakan ibu dan seterusnya. Ayolah yang tertibuan itu bangga padamu. Jadikan stiker ibu bangga padamu. Nah ini kalau ini kaitannya dengan data, aturan, konsekuensi. Kamu datang jam segini, harusnya jam segini, konsekuensinya apa? Oke, berarti lakukan gitu. Kalau ini, nah ini mencoba mengurai masalahnya ada apa, kemudian solusinya apa. Bukan menurut kita sebagai guru, tapi kita memancing siswa untuk menyampaikan pendapat. Menurut kamu ini baik nggak sih? Ya emang enggak sih ya, gitu kan? Emang enggak Bu. Terus gimana kira-kira cara ya, kayak gitu. Nah, kalau di sini dalam menghukum maka murid itu menjadi seorang dari pemberontak, mungkin dendam dan seterusnya, yang berasa bersalah, dia menjadi gagal, tidak berguna. Nah, kalau posisi teman ini udah bagus ini, ada sukses, cuman ada tapinya ya, ada ketergantungannya, pilih-pilih. Pada Ustadz itu dia bisa bersikap baik, pada yang lain belum tentu bisa berbuat begitu. Dan pemantau ini sukses menghormati peraturan. Nah, manajer ini sukses, solutif, dan ada manajemen diri dia. Ini mandiri, merdeka, bertanggung jawab, jangka panjang. Oke. Nah, ini yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya. Jadi ini kaitannya dengan posisi manajer tadi. Jadi ketika kita menemukan ada siswa yang melakukan kesalahan begitu, maka kita mencoba melakukan ini 3 hal ini ya. Mulai dari menstabilkan identitas. Ini dikenal dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu gini. Jadi kan seorang anak merasa bersalah dan dia pun merasa bersalah kan, fitrahnya kan gitu ya. Kalau melakukan kesalahan itu dia kan merasa bersalah, merasa takut, merasa deg-degan dan sebagainya. Atau ketika dia misalnya dengan teman, dia mungkin masih emosi dan sebagainya. Nah ini di sini kita perlu stabilkan dulu. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi ketika dia datang ke ruang BP mungkin dia dalam kondisi wah seperti itu, di demkese, nggak apa-apa. Semua orang itu pernah berbuat kesalahan gitu ya. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan.
seperti itu. Jadi akhirnya dia kan yang tadinya mungkin dia siap-siap membela diri, akhirnya sudah oh ya gitu. Jadi akhirnya ketika dia sudah ini apa namanya bertahannya itu sudah dilepas, maka dia akan menerima masukan gitu. Iya. Itu. Nah kalau udah seperti itu maka kemudian ini tanya alasannya. Emangnya kenapa toh kamu seperti itu lah gitu. Nah kemudian ditambah lagi nggak cuma gitu. Kira-kira adakah cara yang lebih baik ya? Itu. Nah kemudian dilanjutkan dengan keyakinan. Bagus nggak sih kayak gitu tuh? Kira-kira itu gimana? Ya gitu. Dikaitkan dengan itu. Nah kita mungkin terbiasa ya mengaitkan dengan hadis-hadis pendek itu ya, ke anak-anak SD terutama ya. Yang tadi misalnya lata dulu atau ketika marahi temennya dia atau apa namanya nakal-nakalan sama temennya, man layar ham atau buang sampah sembarangan atau dan seterusnya. Banyak sebenarnya kita sudah punya banyak modal tentang terkait dengan keyakinan kelas itu. Nah ini adalah contoh restitusi yang sudah saya lakukan dengan siswa kelas 3. Selamat pagi Mbak Salma. Mana kabarnya? Tadi pelajaran apa? Oh, pelajaran bahasa Inggris ya. Tadi toh Ustazah itu kok dari Ustazah bahasa Inggris. Katanya Mbak Salma kadang nggak selesai tugas ya. Kenapa dong? Soalnya kamu baru ngapain tadi? Terus jadinya kamu nggak selesai. Iya sih kadang Ustazah dulu juga gitu waktu Ustazah sekolah tuh kadang kalau agak sulit gitu Ustazah terus nggak diselesaiin ya kadang ya. Karena apa ya kadang pengennya segera main ya. Kalau kamu karena pengen belajar apa? Oh gitu ceritanya. Jadi kamu pengen belajar, jadi tugasnya jadi nggak selesai ya? Oh iya, kadang Ustazah juga gitu, setelah pengen melakukan kesukaan, terus tugasnya nggak selesai. Tapi kira-kira ya, kalau tugasnya nggak selesai itu sama untung apa rugi ya? Rugi ya. Kira-kira nanti itu masuk nanti kira-kira nilainya dapat bagus nggak ya? Terus nanti calon yang dapat nilai bagus nggak? Berarti kira-kira caranya gimana ya? Biar bisa ngehebat tapi juga selesai tugasnya, kira-kira caranya gimana ya? Oh gitu, keren. Kalau seperti itu sebenarnya calon pintar banget, jadi bisa gambar tapi tugasnya juga selesai. Betul ya? Kalau anak yang menyelesaikan tugasnya itu namanya anak yang apa? Rajin. Nah, betul. Itu sesuai kan dengan keyakinan kelas kita ya. Kemarin rajin dan tanggung jawab ya. Iya, sama anak yang bertanggung jawab kan ya. Oh, betul. Tas dulu dong. Oke. Jadi mulai besok sana mau apa tadi? Sebelum menggambar harus apa dulu tadi? Nyelesain tugas. Oke, baru setelah itu gambar ya. Oke dulu. Kalau tugasnya udah selesai baru gambar. Gitu. Baik, alhamdulillah sudah 6-6-nya sudah ya. Jadi inilah konsep utama dari budaya positif itu, bagaimana kita mencoba untuk menanamkan sebuah nilai kebaikan tuh bukan sekedar karena aturan, tapi karena mereka meyakini ada kebaikan dari saya melakukan ini, sehingga kemudian insya Allah dengan seperti itu dan motivasi intrinsik itu menjadi karakter mereka lebih awet ya. Mereka melakukan kebaikan itu bukan karena orang lain, bukan karena disuruh, bukan karena iming-iming apa, tapi karena itu menjadi memang bagian dari dirinya, terinternalisasi dari dirinya. Oke, terakhir refleksi.
Apakah pembelajaran ini bermanfaat? Ini bukan karena tekanan ya. Oh ya, sip. Alhamdulillah. Oke, bagaimana perasaan Anda mengikuti pembelajaran ini? Dapat insight baru. Kalau saya merasa perlu bertaubat. Jadi ternyata kadang-kadang selama ini kan kita itu apa ya, rodok menyimpang. Belum memilih cara yang tepat gitu loh dalam mengatasi masalah-masalah. Dan kadang boleh jadi menimbulkan luka kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita ya. Dari itu kan muncul luka pengasuhan, itu kan efeknya juga ada ya, jangan ya. Ya betul kan, kita perlu bertaubat bareng-bareng ini. Astagfirullah. Oke, tindak lanjutnya, adakah tindak lanjut yang mungkin akan kita lakukan? Oke. Ya. Yuk, tentang untuk yuk sekali lagi yuk, langsung sing cepet. Mbak Risti. Nyepet ke biasaran. Arep tak cepet ke ra iso. Sudah ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa untuk kita semuanya. Matur nuwun sekali atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, yang bisa kita terapkan di sekolah, di rumah, atau dimanapun gitu. Begitu, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.